Oke, shalom saudara semuanya. Ketemu lagi bareng saya Christian Oksa dan Pastor Lazarus Rinto dalam seri khotbah peperangan rohani The Art of War. Jadi beberapa pertemuan online empowering saya selalu berkata sebarkan. Itu bukan cuma sekedar, maksudnya itu wah ini diminta nyebarin supaya nanti lebih ramai acaranya. Enggak sih, maksud saya lebih ke arah pengajarannya, kebenarannya yang disebarkan, tentu dengan cara masing-masing. Katakanlah kalau sampai online empowering tidak dikenal, tapi kebenaran dari apa yang kita pelajari di sini bisa menyebar lewat teman-teman semua. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Karena tujuan utamanya kan kebenarannya yang dikenal. Saya rasa itu yang dirindukan Tuhan ya. Jadi bagaimana kebenarannya itu bisa dimengerti dan dilakukan banyak anak-anak Tuhan. Jadi sekali lagi waktu kita mau belajar tentang seni peperangan rohani ini, saya tidak peduli kita ini termasuk orang Kristen yang percaya peperangan rohani atau tidak sama sekali, atau bahkan menganggap peperangan rohani itu sesat. Beberapa menganggap bahwa peperangan rohani itu tidak ada istilahnya di Alkitab. Oke lah, silahkan saja mau bicara seperti apa. Tapi yang jelas, hari ini kita mau belajar seni peperangan rohani. Karena semua ini ada dalam Alkitab. Semua ini Alkitabiah. Apa yang kita bicarakan bukanlah mengada-ada. Ini bukanlah sebuah teologia yang katakanlah liberal atau hanya sekedar ingin memenuhi ambisi sesuatu, bukan. Saudara, ini adalah teologia yang benar-benar ada di Alkitab, sumbernya adalah pribadi yang kita kagumi bersama. Nah, mari kita sama-sama langsung buka Alkitab kita sampai kepada sebuah seni peperangan yang saya ingin sampaikan, saya ingin tawarkan sebagai dasar. Ingat ya, ini dasar supaya Anda punya dasar ketika melakukan peperangan rohani. Anda tahu bagaimana seninya dalam peperangan rohani itu. Buka Alkitab kita, Matius 12, kita buka ayat yang ke-29, saudara. Matius 12, ayat yang ke-29. Saudara, di Alkitab Anda, kalau Anda punya Alkitab di handphone Anda, maka kalimat di sana ditulis dengan warna merah. Artinya ini adalah perkataan Yesus. Dan kalau Anda lihat juga di ayat-ayat sebelumnya, maka benar ini adalah Yesus yang bicara. Kalau Anda lihat ayat 25 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka. Jadi ini perkataannya Yesus. Beliau bicara terus sampai ke ayat 29. Kita tidak akan baca semua ayat itu, tapi kita langsung fokus kepada ayat 29. Sekali lagi, hari ini kita mau berfokus pada the art of war, atau dalam bahasa Indonesianya seni berperang. Nah, seperti apa seni berperang atau the art of war yang dirancang atau sedikit banyak disampaikan oleh Tuhan Yesus? Ayat 29, saudara, perhatikan baik-baik ayat ini. Atau bagaimanakah orang, yang pertama ada kata orang di sana, dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Saudara, ayat ini tidak tiba-tiba saja muncul, tetapi ini ada kaitannya dengan pengusiran setan yang beliau lakukan. Lihat ayat yang ke-28, kata Tuhan Yesus, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Sekali lagi ayat 29 yang kita baca tadi, ini berkaitan tentang pengusiran setan yang Yesus lakukan. Nah, ketika Tuhan Yesus menyampaikan apa yang dia lakukan soal pengusiran setan, maka saat itu dia langsung memberikan sebuah seni peperangan. Banyak orang tidak menyadari, tapi bagi saya, ketika saya lihat firman ini, bagi saya ini adalah seni yang Tuhan Yesus sampaikan dalam peperangan rohani. Perhatikan baik-baik, saudara, ayat 29. Atau bagaimanakah yang pertama orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya. Saudara, di sini Tuhan Yesus mengibaratkan entah kita orang percaya atau Tuhan Yesus sendiri dalam hal dia mengusir setan ketika dia masih jadi manusia. Saudara, kita ini dalam Alkitab, kita ini yang mana? Kita adalah yang disebut orang tadi. Bagaimanakah orang
dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya. Saudara, kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, ini masuk kategori orang yang diminta Tuhan memasuki rumah seorang yang kuat tadi untuk ngapain? Untuk merampas harta bendanya. Jadi kita posisinya adalah yang disebut orang ini, saudara. Nah, kemudian Anda lihat di sana bahwa tujuan daripada peperangan rohani itu dikatakan, Tuhan berkata, merampas harta bendanya. Itu kata lainnya adalah menjarah atau merampok. Oke? Jadi peperangan rohani itu sebenarnya ada 3 fase, saudara. Saudara, di sana Anda lihat ada 3 fase, yaitu adalah orang yang pertama itu tadi adalah kita, kemudian bagaimana kita masuk, ya, proses masuk itu ada beberapa kategori, tapi yang kedua itu adalah soal bagaimana kita bisa masuk. Tapi finalnya, hasil akhirnya adalah merampas atau menjarah, saudara. Oke, saya akan coba jelaskan one by one, saudara. Saudara, tentu yang pertama, ketika orang mau masuk dalam sebuah peperangan, Anda tahu setiap negara manapun, setiap kerajaan manapun, sebelum dia mau atau memiliki sebuah keberanian untuk menyatakan perang terhadap yang lain, tentu yang pertama-tama dan sangat-sangat utama adalah bagaimana dia mempersiapkan orang-orangnya, saudara. Benar kan, saudara? Selalu setiap peperangan, kita tidak bicara tentang bagaimana musuhnya dan sebagainya, kita siapkan orangnya dulu. Apakah orangnya siap apa tidak? Orangnya mumpuni apa tidak? Kita punya persenjataan apa tidak? Orangnya kuat-kuat apa tidak? Nah, jadi orang yang dipersiapkan dulu. Makanya di ayat tadi Anda berkata, Tuhan Yesus berkata, bagaimanakah orang? Sampai di situ. Yesus pertama-tama bicara tentang orang, saudara. Nah, kemudian kembali ke foto tadi, saudara. Dikatakan di sana, kerjaannya orang ini nanti adalah masuk, saudara. Nah, masuk inilah yang disebut sebagai pekerjaan peperangan itu, saudara. Nah, proses untuk masuk, tujuannya adalah masuk, pekerjaannya adalah masuk. Nah, masuk ini nanti bicara tentang bagaimana rumah orang kuat tersebut, ada orang kuatnya, dan kemudian nanti seni untuk mengikat orang kuat itu. Dan terakhir adalah soal menjarah. Menjarah adalah sebuah bukti kemenangan di pihak kita. Bukti bahwa peperangan sudah berakhir, sudah berhasil kita kalahkan musuhnya, dan kita tampil sebagai pemenang. Itu adalah penjarahan. Saudara, selalu setiap peperangan rohani, tujuan akhirnya adalah menjarah. Tujuan akhirnya adalah merampas. Kenapa begitu? Karena musuh kita itu adalah musuh yang mengambil hak-hak kita, saudara. Maka kita harus merampas, menjarahnya. Nanti kita akan sampai ke sana. Saudara, peperangan rohani barulah selesai kalau kita sudah sampai di titik menjarah. Itu adalah titik di mana kita dikatakan berhasil dalam peperangan itu. Kalau selama belum ada jarahan, saudara, maka orang-orang Kristen, saya sampaikan, entah Anda yang sudah rajin melakukan peperangan rohani atau baru mulai belajar, saudara dengarkan. Kalau peperanganmu belum sampai di titik menjarah, maka semua itu belum selesai, saudara. Ingat sekali lagi, tujuan Anda perang adalah untuk menjarah, bukan hanya sekedar Anda capek-capek keliling, saudara. Oke, saya harap Anda mengerti konsep ini. Ada 3 hal besar yang perlu Anda pelajari sekarang. Ini adalah seni yang Tuhan Yesus tunjukkan. Kalau Anda bisa mengerti hal ini, saya akan coba bedah one by one, satu demi satu, mulai dari yang utama yang Yesus sampaikan di sana. Kita akan lanjutkan, kita akan bicara tentang orangnya sekarang. Sekali lagi, orang ini adalah kita, saudara. Saya dan Anda. Kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan yang dipercaya untuk melakukan peperangan rohani tersebut. Hal yang perlu Anda ketahui bagi orang pelaku daripada peperangan rohani, bahwa peperangan rohani itu tugas kita.
entah Anda suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya tentang peperangan rohani, sebenar-benarnya itu adalah mandat Tuhan untuk semua orang yang percaya. Entah IQ-nya tinggi atau tidak, entah sekolahnya tinggi apa tidak, bisa membaca apa tidak, sebenar-benarnya ya kita semua ini terlibat dalam peperangan rohani. Nah sekarang ketika kita membahas soal orangnya, izinkanlah saya memberitahu apa saja yang perlu disiapkan bagi orang ini. Yang pertama saudara, tentang orang ini yang pertama adalah Anda harus memiliki pengertian. Ya, prajuritnya harus memiliki pengertian. Jangan berperang tanpa pengertian, saudara. Jadi peperangan rohani itu ada pengertiannya. Nah, kita buka Alkitab kita. Pengertiannya apa yang pertama? Kita buka Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Dikatakan demikian, saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Ingat, ular ini adalah representasi daripada iblis, ya. Dan musuh kita itu adalah iblis. Jadi ini adalah tentang musuh kita. Begitu singkatnya. Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Apa kata Tuhan tentang iblis ini, saudara? Ini yang perlu diketahui oleh orang atau semua prajurit, semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang percaya harus tahu hal ini. Yang pertama, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ini ngomong soal ularnya ya, baru ayat 15, ini soal iblisnya. Perhatikan saudara. Apa kata Tuhan tentang iblis ini, saudara? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Saudara ingat loh, permusuhan, peperangan antara keturunannya ular, keturunannya setan-setan, dengan keturunannya umat manusia, itu sudah ada sejak manusia pertama, saudara. Sejak zaman Taman Eden itu sudah ada. Jadi ini bukan hal baru. Jadi kalau ada orang Kristen berkata, oh peperangan rohani itu apa? Ada-ada saja. Pengajaran baru apalagi itu, saudara. Ini sudah ada sejak zaman pertama kali dunia dihuni oleh manusia, saudara. Sejak dosa pertama kali muncul pada diri manusia, anak-anak Tuhan, maka disitulah peperangan rohani terjadi. Tuhan sudah mendeklarasikan peperangan rohani. Sekali lagi saya ulangi ayat 15 ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Permusuhan, peperangan. Antara si iblis dengan keturunannya manusia, keturunannya Hawa, keturunannya perempuan. Bukankah kita semua keturunannya perempuan? Sebenarnya saudara, peperangan ini dialami semua orang, nggak cuma orang Kristen. Semua orang, keturunannya Hawa, mengalami peperangan ini. Tentu saja tidak semua orang sadar, saudara. Nah kemudian, apa yang perlu diketahui lewat ayat ini lagi? Yang kedua, selain peperangan itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi kita lihat ayat ini sekali lagi. Ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ingat saudara, di sana dikatakan, keturunannya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Saudara, Anda perlu tahu bahwa keturunan daripada Hawa, ya, keturunan daripada perempuan ini dinubuatkan oleh Tuhan akan meremukkan kepala daripada ular. Kita tahu persis bahwa sebenarnya keturunan yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meremukkan kepalanya ular, saudara. Anda adalah pengikutnya Tuhan Yesus, maka Anda berhak juga mendapat kuasa daripada nama Yesus itu untuk meremukkan kepala ular, artinya Anda juga sudah menang atas iblis. Contohnya di mana? Kita buka, ini juga harus dimengerti oleh orang Kristen. Yang kedua, selain daripada ini, saudara, kita buka Wahyu 12 ayat yang ke-7 sampai 9. Buka Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Saudara, ini adalah peristiwa yang berbeda daripada kejadian di Eden itu. Bisa jadi ini adalah dimensi yang berbeda. Tapi ini adalah representatif daripada itu tadi, saudara.
Kita lihat ayat yang ketujuh. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara perhatikan, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, Anda lihat tadi dikatakan, iblis atau Satan, ayat 9, yang menyesatkan seluruh dunia. Ingat, kepalanya iblis sudah diremukkan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kepala iblis diremukkan. Kepalanya remuk, tapi Anda tahu kan, ular kalau kepalanya Anda remukkan, maka badannya dan ekornya masih menggeliat. Nah, itulah iblis, saudara. Iblis itu mereka sebenarnya sudah tidak punya kuasa lagi. Sudah diremukkan kepalanya. Mereka sudah divonis hukuman masuk kepada neraka, saudara. Tapi mereka masih punya sebuah manifestasi, ya, yang ini memang nggak bisa dicegah. Apa itu? Penyesatan, saudara. Itu adalah ekor yang menggeliat, itu adalah badannya ular yang menggeliat, dan di versi lain, di bagian Alkitab lain, dengan ekornya mereka menyesatkan malaikat-malaikat lain juga. Mereka menyesatkan sepertiga bintang dengan ekornya, saudara. Nah itu, saudara, dia menyeret sepertiga bintang dengan ekornya. Artinya adalah memang sampai sekarang ya dia menyesatkan. Nah, saudara, tapi yang kita perlu lihat di sana adalah ayat 8 tadi. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara, ayat ini sekali lagi saya mau jelaskan, sebagai pengertian, orang harus mengerti, orang-orang pelaku daripada peperangan rohani harus mengerti bahwa naga si ular tua dan malaikat-malaikatnya, ingat naga ini adalah Satan, dia adalah big boss-nya iblis, kemudian para malaikat-malaikatnya juga, mereka semua sudah dikalahkan, saudara. Jadi kita sebagai pasukan Tuhan, sebagai orang-orang yang berperang, maka Anda jangan takut. Kalau musuh Anda itu sebenarnya sudah kalah, kenapa kita perlu takut? Begitu. Oke, saudara, ayat ini sekali lagi menjelaskan bahwa musuh kita itu adalah musuh yang sudah dikalahkan. Ini, pengertian ini penting untuk dimengerti oleh semua orang, pelaku peperangan rohani, semua prajurit Tuhan, harus mengerti. Nah, sekarang izinkan saya menunjukkan bagaimana kepala iblis diremukkan tadi, saudara. Buka Matius 28 ayat 18. Saudara, ini adalah kejadian ketika Tuhan Yesus sudah mengalami kemenangan, beliau sudah disalib, bangkit lagi, kemudian menampakkan diri pada murid-muridnya, kemudian beliau mengajak mereka berkumpul sebelum beliau terangkat ke surga, dan sebelum beliau terangkat ke surga, beliau mendeklarasikan sebuah kalimat kunci, kalimat yang sangat penting bagi iman kita. Mari kita lihat. Matius 28 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah berarti sudah. Berarti ini sudah fix. Bukan akan ya, bukan belum terjadi, ini sudah terjadi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Perhatikan, kepada Tuhan Yesus sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya beliaulah, Yesuslah adalah Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Di surga maupun di bumi, artinya adalah baik surga sebagai dimensi maupun sebagai alam roh. Baik di dimensi 3D maupun dimensi ekstra. Bahwa Tuhan
Yesus adalah penguasanya. Dia memiliki segala kuasa itu. Jadi yang pertama, saudara, dari ayat ini pengertiannya adalah kalau Tuhan yang Anda sembah, pemimpin pasukan Anda, sudah memiliki kuasa penuh atas surga dan bumi, atas dimensi 3D maupun dimensi ekstra, kalau komandanmu punya kekuatan penuh, ngapain Anda takut? Betul, saudara? Nah, saudara perhatikan, saya mau ceritakan kronologinya begini, saudara. Saudara, pada saat Tuhan menciptakan bumi, maka bumi ini, kalau Anda lihat, Tuhan menyerahkan bumi dikelola oleh Adam. Betul kan? Dia berkata, usahakanlah bumi ini, ya kan? Dia berkata begitu. Di Kejadian, ketika semua sudah jadi, Adam dibikin, maka Tuhan menyuruh supaya mengusahakan bumi itu. Kemudian beranak cuculah dan bertambah banyak, kuasailah bumi ini dan sebagainya. Artinya bumi itu sebenarnya di awal, walaupun Tuhan yang punya, tapi itu diserahkan ke manusia, saudara. Nah kemudian, karena iblis merayu manusia dan menipunya, sehingga manusia oleh tipu dayanya iblis, manusia akhirnya mengikuti arahan, kemudian ucapan, kemudian bujuk rayunya iblis. Artinya manusia memakan firmannya iblis. Disuruh untuk makan buah pengetahuan tadi. Sedangkan firmannya Tuhan berkata jangan memegang saja, jangan. Begitu loh. Apalagi makan. Itu kan kata Tuhan. Nah ketika manusia akhirnya mengindahkan perkataannya iblis, dia makan perkataannya iblis, maka yang terjadi adalah, itu adalah penyerahan kekuasaan kepada iblis, saudara. Ingat pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, sebelum beliau pelayanan, maka dia dicobai oleh iblis 3 kali. Nah pada saat iblis mencobai Tuhan Yesus, dia pakai firman. Lalu ketika dia disampaikan firman Tuhan kan berkata, kamu bisa mengubah batu jadi roti, kan begitu dia bilang. Lalu dia suruh, ubahlah batu itu jadi roti. Kalau seandainya Tuhan, atau katakanlah Yesus yang jadi manusia itu, dia melakukan petunjuknya iblis untuk mengubah batu jadi roti, saudara. Maka pada saat itu secara hukum roh, legalitas, pada saat itu manusia yang bernama Yesus itu sedang memakan petuah, firman, petunjuk daripada iblis. Ketika dia makan petunjuknya iblis, maka sebenarnya itu penyerahan setiap hak daripada Yesus kepada iblis. Bisa mengerti? Untungnya Tuhan Yesus mengerti yang namanya hukum alam roh, saudara. Sehingga dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Betul kan? Dia ngerti persis manusia nggak boleh makan sesuatu dari mulutnya iblis. Tidak boleh makan petuahnya iblis. Tapi makan firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dengan cara itu sebenarnya. Dan juga tentu di pencobaan-pencobaan lainnya. Dengan cara itulah Tuhan Yesus mempertahankan kuasanya sebagai Tuhan tetap dalam dirinya, saudara. Nah, kenapa saya cerita ini? Saudara, Anda harus tahu peristiwa ketika Hawa dan juga Adam, tentu saja mereka sepaket melakukan dosa makan buah pengetahuan itu. Mereka sedang makan, sebenarnya bukan cuma makan buahnya yang menjadi masalah. Tapi yang masalah adalah mereka makan petunjuknya, firmannya iblis, saudara. Detik mereka lakukan petunjuknya iblis, maka pada saat itulah sebenarnya mereka menyerahkan hak untuk menguasai bumi itu kepada iblis, saudara. Nah itu sebabnya, saudara, ketika tadi naga itu kalah, naga itu dilemparkan ke bumi. Mungkin Anda ada yang bertanya, loh kok dibuangnya ke bumi, kenapa nggak dibuang ke Pluto saja? Karena dia di bumi jadi bikin masalah, kita manusia tersesat. Loh begini, saudara, kenapa dibuang ke bumi? Karena secara alam roh, bumi itu sudah diserahkan Adam kepada iblis. Saat itu loh, saudara. Saat itu. Maka ditaruh di tempatnya. Kemudian ketika Tuhan Yesus datang, dia menjadi Adam kedua setelah Adam pertama yang jatuh dalam dosa itu. Dia menjadi Adam kedua
yang berhasil hidup tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa sekalipun, lalu dia mati, mau bersedia. Dengan kesadarannya penuh, dia mengorbankan dirinya untuk mati, menggantikan manusia yang mestinya mati karena kesalahannya. Maka beliau itu benar-benar secara alam roh adalah, dia meremukkan kepala ular tadi, kemudian dia ambil kembali kuasa atas dunia itu dari tangan iblis kepada Yesus, kepada Tuhan, ke tangan yang benar, kepada manusia Allah. Jadi itu adalah proses perpindahan dari yang namanya kuasa atas bumi yang dimiliki iblis tadi, dipindah kepada Yesus, saudara. Nah, saudara, Anda perlu tahu, kita sebagai anak Allah, kita kenapa disebut anak Allah? Kenapa Tuhan menyebut kita anak Allah? Tuhan mau memberitahu kita semua. Dengarkan para orang-orang pasukan Tuhan, orang-orang yang berperang. Ketika Anda menjadi anak Allah, artinya kita memiliki hak waris atas apa yang dimiliki Bapa kita. Kalau Yesus Bapa kita, Tuhan kita, beliau sudah memiliki kuasa kembali atas bumi itu yang sebenarnya memang ditujukan untuk manusia. Maka kita pun sebenarnya anak-anaknya memiliki kuasa. Kita diberi kepercayaan Tuhan Yesus untuk berkuasa atas bumi ini. Makanya Tuhan dalam ayat-ayat yang lain mengajari kita bahwa kita pun disebut Allah-Allah untuk bumi ini. Wakil-wakilnya Allah maksudnya. Jadi saudara, jelas di sini saya harap Anda mengerti bahwa sebelum Anda berperang, wahai orang-orang pasukan-pasukannya Tuhan, Anda harus tahu persis Anda ini bukan perang sebagai penakut, takut kalah apa menang ya, tapi Anda itu berperang sebagai orang yang berkuasa. Anda sudah diberi kuasa, sudah diberi kemampuan. Yesus sudah menang, iblis sudah dikalahkan. Anda berperang sebagai pemenang, saudara. Nah, jadi kalau Anda berperang dan Anda masih ketakutan, masih ragu-ragu, Anda berperang masih istilahnya takut nanti kalau diserang balik iblis. Bahkan ada banyak anak Tuhan tidak berani berperang melawan iblis, ngusir iblis saja takut. Saudara, yang begitu-begitu itu nggak mungkin bisa perang lawan iblis. Karena Anda mau perang pakai pengertian apa? Pengertiannya nggak ada seperti itu, saudara. Imannya nggak ada. Nah, jadi Anda harus tahu persis, kita ini sudah menang. Mungkin Anda bertanya, loh Kak, kalau kita sudah menang, ngapain kok kita perang? Begini, saudara. Ingat, kepalanya iblis sudah diremukkan tadi, betul ya? Jadi, iblisnya sudah kalah sekali lagi. Maksud, saya jelaskan. Maksud kepala iblis diremukkan itu artinya iblisnya sudah kalah, sudah dijatuhi vonis hukuman mati nanti. Masuk ke neraka. Cuma masalahnya adalah ekornya masih menggeliat sampai sekarang. Maksudnya apa? Dia itu sampai sekarang membuat penyesatan. Penyesatannya apa? Salah satunya contoh, kita anak-anak Tuhan merasa kita tidak memiliki kuasa atas bumi ini. Itulah penyesatan salah satunya. Sehingga kita ini apa-apa seolah-olah ikut nasib, saudara. Sebenarnya ikut nasib itu, kata lainnya adalah ya saya ikutlah. Nanti kalau iblis kasih malapetaka ya berarti ya saya ini memang jatahnya ngalami malapetaka. Kalau memang rezekinya cuma 50.000 sehari, dan nanti ada bencana ABCD habis uang saya, ya sudah, nasib saya itu. Saudara, itu contoh orang ikut nasib yang artinya adalah dia nggak ngerti bahwa dia berkuasa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Yesus. Dia taunya hidupnya ya susah saja. Dia taunya hidupnya ya penuh dengan keterbatasan dan sebagainya. Saudara, itu penyesatan iblis salah satunya. Kemudian penyesatan yang lain, banyak orang dibawa untuk tidak kenal Tuhan yang benar. Mereka dibawa kepada
Tuhan-Tuhan yang salah, the false gods, dewa-dewa, dan lain sebagainya. Nah, itu juga penyesatan. Nah, kita anak-anak Tuhan, kita ini diberi kuasa atas dunia ini setelah kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Nah, karena penyesatan-penyesatan itulah, saudara, tentu saja banyak ya ragamnya penyesatan. Contoh simpel, ada penyakit, ada virus, takut. Lalu kita ini berkuasa atas penyakit juga kok takut begitu kan. Nah, itu penyesatan, saudara. Nah, karena penyesatan-penyesatan inilah yang membuat banyak anak Tuhan yang sekalipun dia sudah percaya Yesus mendapat hak waris untuk menguasai bumi, dia tidak bisa menguasai bumi. Dia akhirnya hidupnya every day, every time, berjuang seperti budak mencari uang, saudara. Masih seperti keadaan ketika Adam dikutuk oleh Tuhan. Ingat loh, perkataan Tuhan Yesus mengutuk Adam, dia berkata, dengan jerih payah kamu akan mengusahakannya. Ya kan, saudara? Susah payah. Nah, orang sampai sekarang, anak Tuhan sudah berkuasa atas bumi. Masih susah payah, saudara. Mereka kerja keras, hasilnya sedikit. Karena hasilnya sedikit, maka dia harus banyak berpikir, banyak bekerja lagi untuk hasilnya lebih banyak. Akhirnya dia masuk dalam sebuah lingkaran setan, hidup hanya untuk kerja dan mati nantinya. Tidak kenal Tuhan, saudara. Tidak tahu bagaimana bumi ini sudah dikuasai, sudah diberikan kuasanya pada kita. Kita ini semestinya hidup dengan istilahnya itu melihat, menyaksikan kuasa Allah atas hidup kita di bumi ini. Tapi nggak sempat. Orang nggak sempat melakukan itu, nggak sempat lihat itu, mikir saja nggak sempat, saudara, soal itu. Kenapa? Karena dia sudah berfokus pada susah payah tadi. Dia sudah diberi kuasa penuh seperti Adam pertama sebelum jatuh dalam dosa, malah hidupnya masih pada saat seperti Adam saat dikutuk, saudara. Betul nggak, saudara? Itu maksud saya. Nah, inilah yang menjadi dasar. Anda perlu tahu, kita ini sudah menang, saudara. Kuasa Tuhan sudah diberi. Maka saya berkata, ini yang pertama-tama wajib dimengerti oleh semua pasukan Tuhan. Anda perang itu bukan sebagai orang yang mengemis-ngemis karena kekurangan sesuatu, bukan. Anda ini sedang mau mengambil hak Anda yang selama ini diblok sama iblis, begitu loh. Anda datang bukan sebagai penjahat yang pengen ngerampok, bukan. Anda adalah orang yang adalah penguasa sahnya atas setiap janji Tuhan, berkat Tuhan, apapun di atas muka bumi ini yang menjadi bagian Anda, jatah Anda adalah penguasa sahnya, Anda adalah pemilik sahnya. Kemudian kenapa Anda perlu berperang? Karena selama ini apa yang jadi bagian Anda diblok sama iblis. Ini pelajaran minggu lalu ini. Nah, saudara, ini adalah hal pertama dalam diri orang yang melakukan peperangan rohani. Anda harus memiliki pengertian akan hal ini. Kalau di sini Anda nggak fix, saya rasa peperangan rohanimu nanti akan mudah lelah, kemudian nanti akan mungkin berpikir, wah ini mengada-ada, ini ngapain seperti ini. Nanti ketika ada orang lain bicara melemahkan Anda ikutan lemah. Saudara, jangan salah, saudara. Anda berperang bukan sebagai orang yang lemah. Anda tahu ini hakmu. Dan Tuhan sudah beri penuh pada Anda sebagai anak-anaknya. Masa kita tidak mau ambil hak kita? Nah, kira-kira itu pengertian pertama. Ini baru satu ya, soal pengertian. Belum yang lain. Dalam diri orang. Kira-kira bagaimana Bang Hos bisa memahami? Bisa, Pastor. Tapi ini cukup menarik, Pastor. Karena saat kita tadi di awal tadi ya, Pastor, ya, kita kan sempat bahas di Matius 12 ayat 29 tadi. Kita sebagai orang ini yang masuk untuk merampas seperti itu. Kalau orang nggak tahu maknanya, itu pasti juga ngeblur tentang loh kok kayak gini ya. Kita orang Kristen yang harusnya damai, sejahtera, kasih, menghindari pertikaian, kita kok malah disuruh Tuhan merampas. Padahal kita harus baca juga ayat yang atasnya begitu, Pastor. Bahwasanya di sana Tuhan sudah ngajari juga
bahwasanya ini ayat tentang peperangan rohani gitu loh. Jadi ini menurut saya benar-benar seninya Tuhan sih, filosofinya Tuhan untuk mengajarkan sesuatu yang penting kayak gitu loh, Pastor. Ya, betul sekali. Makanya saya sering bicara sama teman-teman di Kota Beriman. Kalau Anda mau memahami firman Tuhan, tolong jangan cuma pakai pikiran. Pakai perasaanmu untuk mengenalinya juga. Karena sepanjang Alkitab, apalagi ketika Yesus yang bicara ya, Tuhan itu, wah menurut saya dia filsuf yang luar biasa. Filsuf besar. Filsuf besar itu. Melebihi filsuf-filsuf yang diagungkan dunia lah. Beliau itu kalau ngomong itu nilai filosofinya, wah tinggi sekali. Satu kata saja, ini tadi berapa menit itu belum selesai itu. Baru kata orang saja ya itu ya. Jadi beliau itu luar biasa. Memberikan filosofinya itu kalau Anda pakai perasaan yang benar, pikiran yang benar, Anda coba telaah itu dengan sebuah rasa yang percaya sama Tuhan, bukan curiga. Dan Roh Kudus dibukakan itu, Anda akan tahu, wah ini seninya luar biasa. Makanya teman-teman yang istilahnya buru-buru sudah ngomong peperangan rohani itu apa itu, sesat itu orang Kristen. Loh, ini Tuhan Yesus yang ngajari loh. Kalau Anda ada yang berkata peperangan rohani sesat lah dan sebagainya, Anda berhadapan dengan Yesus sendiri loh yang ngajarin. Gitu sih. Nah, lihat. Nah, kemudian setelah soal orang tadi ya, melihat pengertiannya semacam itu, kemudian apa yang harus dilakukan? Orang itu, prajurit itu, dia harus memiliki rasa tunduk pada Allah, saudara. Ya, orangnya itu harus tunduk pada Allah. Tanpa tunduk pada Allah nggak bisa. Buka ayatnya Yakobus 4 ayat 7, saudara. Ini ayat favorit saya. Salah satu favorit saya sebenarnya. Karena ini Tuhan kasih saya ayat ini waktu saya masih SMA pertama-tama bertobat. Tuhan ajari saya berperang lewat ayat ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Ini seninya, saudara. Jadi orang itu gimana caranya dia bisa menjadi prajurit yang bisa melawan iblis? Maka pertama-tama dia harus menjadi orang yang tunduk pada Allah. Baru setelah itu kan dikatakan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Setelah tunduk pada Allah, baru Anda melawan iblis dan iblis akan lari daripadamu. Nah, banyak orang ya kan, kenapa dia tidak berani melawan iblis? Sebenarnya kalau mereka jujur mungkin bicara, sebagian itu tidak berani. Karena sebenarnya hidupnya tidak sungguh-sungguh tunduk pada Allah, saudara. Nah, ini masalah. Saudara, sebenarnya simple. Alkitab tadi bicara dengan sangat-sangat simple sekali. Alkitab berkata, tunduklah pada Allah, lalu atau dan lawanlah iblis, maka iblis lari. Simple saja. Hanya cukup Anda tunduk pada Allah. Kalau Anda terbukti tunduk pada Allah, punya integritas dalam hal itu, lalu Anda lawan iblis, maka seperti kata Alkitab, dia pasti akan lari daripadamu. Artinya dia pasti kalah. Simple kan? Mau ditelaah apa lagi sebenarnya? Sesimpel ini. Anda tunduk pada Allah, lalu lawan iblis, that's it. Selesai. Iblis pasti kalah. Nah, saudara, jadi sebagai seorang prajurit, selain Anda mengerti sebuah pengertian tadi, bagaimana Anda semestinya sudah berkuasa, karena Tuhan memberi Anda kuasa, Anda perlu tahu, kunci Anda berperang adalah tunduk pada Allah. Itu loh. Selama Anda tidak mengupayakan tunduk pada Allah, ya jangan salah. Anda bisa tidak ada kemenangan sama sekali dalam peperanganmu. Anda mungkin melawan iblis, Anda mungkin bergerak, tapi cuma gerak saja dan tidak pernah merampas, saudara. Iblis nggak kalah. Lu katanya iblis tadi kalah, Kak. Kepalanya kalah. Tapi penyesatannya, ekornya yang menggeliat, nah itu yang belum kalah. Kalau Anda tidak tunduk pada Allah, saudara. Nah, sekarang izinkan saya memberikan beberapa hal, bagaimana caranya tunduk pada Allah itu. Yang pertama, saudara, Matius
17 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, cara kita tunduk pada Allah itu caranya adalah berdoa puasa. Kenapa? Karena ada iblis yang hanya bisa diusir dengan doa puasa. Maka Anda, saya harap, juga adalah orang-orang, kalau Anda melakukan peperangan rohani, mau berpuasa itu. Mau berpuasa, doa puasa. Dan bagi saya, seorang prajurit, anak-anak Tuhan yang berperang, wajib doa puasa. Kenapa kok wajib? Anda tidak pernah tahu setan apa, setan jenis apa, setan level berapa istilahnya yang akan Anda hadapi nanti. Jadi Anda harus doa puasa, supaya nanti musuh apapun, Anda siap. Gitu ya. Kemudian ayat yang lain, saudara. Kita lihat, Imamat 20, ini konsep tentang yang mirip dengan itu. Imamat 20, kita lihat ayat yang ke-7, saudara. Yang kedua, bagaimana caranya tunduk kepada Allah? Saya bacakan. Selain berdoa puasa, ini yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan dalam rangka tunduk kepada Allah. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Tuhan minta kita menguduskan diri. Jadi prajurit Tuhan itu harus kudus. Kenapa kudus? Begini, sekali lagi Anda tidak tahu setan jenis apa yang Anda lawan. Kalau nanti Anda tidak kudus, maka Anda bisa saja membuka celah. Ingat ya, tubuh kita rumah, kalau Anda buka celah dan nggak kudus, Anda buka pintu, maka iblis bisa masuk. Dan ketika dia masuk, makin banyak, maka dia bisa mengacaukan cara berpikirmu dan sebagainya. Bagaimana menguduskan diri itu? Saudara, menguduskan diri itu tentu saja Anda, pasti kita semua, kebanyakan orang bayangannya adalah menjauhi yang najis, hidup suci dan sebagainya, tidak cemar dan sebagainya. Oke, itu memang betul salah satu daripada hidup kudus. Tapi yang kedua adalah, saudara, kudus itu konsepnya selalu mengkhususkan diri. Jadi Anda mulai khusus, memberi waktu-waktu khusus buat Tuhan, menyediakan waktu khusus buat Tuhan. Anda khususkan waktu untuk tadi berdoa puasa, Anda khususkan hal-hal yang ini khusus untuk Tuhan, ada ruang khusus di rumahmu untuk berdoa, dan sebagainya. Anda khususkan dirimu. Nah, saya rasa sedikit banyak tentang ini, tunduk pada Allah Anda bisa lakukan dengan cara itu, saudara. Bisa dipahami tentang tunduk pada Allah ini yang harus dimiliki oleh orang. Ini kita masih bicara orang ya. Ini hal kedua yang harus dimiliki orang adalah tunduk pada Allah. Tapi yang pertama pengertian yang benar. Apa hal ketiga yang harus dimiliki orang? Sekali lagi ya, saya masih bicara soal orang. Saudara, sepertinya ini mungkin Anda berkata, wah ini mah sudah tahu saya dan sebagainya. Saudara, gini loh. Sekalipun Anda sudah tahu, kalau Anda tidak, kita lah, bukan cuma Anda, saya juga. Kalau kita tidak benar-benar menerapkan ini semua nanti, hal-hal yang berkaitan tentang orangnya, si pelakunya, si prajuritnya, maka jangan harap kita bisa menjadi pasukan yang kuat, saudara. Ini harus kita pahami sungguh-sungguh. Sekalipun ini sifatnya ringan, sifatnya masih umum, tapi Anda harus benar-benar menerapkannya. Oke, kita akan langsung lanjut ke hal yang ketiga yang harus dimiliki orang. Apa itu? Yang harus dimiliki setiap orang pasukan Tuhan adalah iman, saudara. Iman. Bagaimana caranya iman? Tentu saja Anda tahu ayatnya Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Maka setiap pasukan Tuhan, Anda harus baca Alkitab. Anda harus menjadi orang yang istilahnya itu suka akan firman Tuhan. Anda harus menjadi orang yang cinta akan firman Tuhan, saudara. Saudara, Anda harus miliki iman yang kuat. Nah, iman itu cara membangunnya gimana? Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Anda hari ini sedang mendengarkan saya bicara mengenai firman Tuhan. Imanmu sedang dibangun. Hari Minggu Anda ke gereja mendengarkan firman juga. Every day Anda baca Alkitab,
dengan bersuara sampai telingamu mendengar, maka imanmu muncul. Anda dengarkan YouTube, tayangan-tayangan ulang pengajaran kita maupun hamba-hamba Tuhan yang lain yang ada dalam kebenaran firman Tuhan, maka imanmu naik, saudara. Loh, seorang prajurit ya wajib ini iman. Prajurit tidak ngerti firman, tidak tahu firman Tuhan. Nanti Anda bisa dengan mudah disesatkan oleh iblis. Imanmu harus kuat. Iman itu identik dengan firman juga. Makin kamu dengarkan firman, makin kamu meneliti, iman kita makin kuat. Begitu, saudara. Hal lain lagi, saudara, tentang bagaimana supaya imannya kuat. Mari kita buka 1 Korintus 14 ayat 4. Demikian firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saudara, dikatakan di sana, bahasa roh itu membangun diri sendiri. Nah, iman yang kuat itu dibangun dengan bahasa roh, saudara. Anda yang sudah bisa berbahasa roh lah tiap hari. Bangun imanmu. Jadi, pasukan Tuhan wajib punya bahasa roh enggak? Saya sih wajib tidak wajib itu senangannya manusia bagi saya. Kenapa mereka mencanangkan wajib tidak wajib? Karena kalau umpama tidak diwajibkan, berarti mereka kalau nggak punya aman-aman saja, kan begitu kan? Ya, manusia senangnya begitu. Dia cari yang mudah saja mikirnya. Tapi saudara, tolong lihat, bahasa roh itu Anda harus lihat manfaatnya, bukan lihat wajib tidaknya. Bahasa roh itu membangun diri Anda sendiri. Nah, Anda sebagai manusia perlu dibangun apa tidak imanmu? Perlu dibangun tidak manusia rohmu? Itu aja. Kalau Anda memang merasa butuh dibangun, ya mintalah bahasa roh dari Tuhan. Jadi lihat fungsinya. Bahasa roh itu dilihat fungsinya, jangan dilihat wajib tidaknya. Ini seringkali anak-anak Tuhan itu berpikir dengan cara seperti itu. Itu yang saya tidak suka sebenarnya. Karena segala sesuatu dicari celah-celahnya untuk tidak perlu dilakukan begitu. Nah, itu saya rasa sih kurang bijak ya sikap seperti itu. Jadi saudara, kalau Anda mau membangun imanmu, tadi yang pertama firman Tuhan perlu Anda dengarkan. Yang kedua bahasa roh, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, ini yang tidak banyak orang tahu, 2 Korintus 4 ayat 13. Saya sering mengajarkan hal ini kepada teman-teman di gereja. Dikatakan di sana, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, gimana caranya punya iman yang kuat? Anda harus memperkatakan iman Anda. Apa yang Anda percayai, perkatakanlah itu. Jadi iman itu bukan cuma percaya, saudara. Percaya itu cuma setengah bagian dari iman. Setengah lagi berikutnya adalah memperkatakan iman itu. Memperkatakan apa yang Anda percayai. Orang baru bisa memiliki iman yang kuat kalau dia percaya sesuatu lalu diperkatakan, berulang-ulang diperkatakan, sampai terjadi. Maka imannya akan muncul. Ya, saudara, diperkatakan. Ingat firman Tuhan di bagian yang lain berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, kalau yang Anda suka gemakan adalah iman Anda, saudara, apa yang Anda percayai, maka buah yang akan kamu makan adalah ya, persis seperti yang kamu percayai itu, saudara. Itu artinya imanmu menjadi daging. Makanya ketika nanti peperangan rohani, saudara, selalu ada firman Tuhan yang diperkatakan. Selalu ada sebuah keyakinan-keyakinan kita, apa yang kita percayai, itu kita deklarasikan. Selalu itu. Tidak pernah peperangan rohani nggak pakai itu. Kecuali Tuhan beri petunjuk khusus, diem saja. Nah, itu ada seperti itu. Ada ya contohnya perang diem saja, ada nggak kira-kira? Ingat ketika Yosua ya kan mau meruntuhkan tembok Yeriko, hari pertama sampai ke hari ke-6 itu masing-masing sekali, semuanya diem, nggak ada suara sama sekali. Nah, nanti setelah itu di hari ke-7 kelilingnya langsung 7 kali hari 7 itu, jadi totalnya ada 6 tambah 7 13. Cuma nanti di detik terakhir ketika sudah selesai muter, ya kan? Baru mereka teriak sama-sama. Tapi sebelumnya muternya diem semua tuh, perangnya. Itu petunjuk khusus ya, petunjuk khusus. Tapi sekali lagi saudara, iman itu diperkatakan. Maka Anda perkatakanlah iman Anda.
Itu akan membangun imanmu, saudara. Nanti begini, coba rasakan, ketika Anda memperkatakan imanmu makin keras, nanti seperti ini loh, di dalam dadamu itu seperti ada gelombang iman yang bergelora, saudara. Saya sering rasakan itu. Makanya dulu hamba-hamba Tuhan yang saya hormati mengajari hal semacam itu. Perkatakan imannya terus-menerus dan itu nular. Ya, saya lakukan itu dan memang rasanya imannya, wah itu seperti gelora begitu. Nanti pasukan Tuhan, Anda sebagai orang, si pasukan Tuhan, jarang memperkatakan iman, wah ini. Anda berkata, oh saya malu-malu, saya dari aliran gereja yang berbeda, Kak. Jadi kalau saya memperkatakan firman itu, wah canggung rasanya. Jadi saya dalam hati saja. Oh luar biasa. Saya tidak mempersalahkan Anda percaya dalam hati, saudara. Tapi mohon maaf. Kalau Anda hanya memperkatakan iman dalam hati terus, tidak pernah keluar dari mulutmu, itu tidak pernah bisa membangun imanmu, saudara. Mohon maaf ya. Teorinya di sini. Anda pilih mana? Pilih pakai kebiasaanmu sendiri atau pilih berubah kebiasaanmu mengikuti firman Tuhan. Karena gini, saya tahu banyak orang itu tidak mudah berubah kebiasaannya, habitnya. Tapi beginilah, saya ingin coba sampaikan. Ini kita ngomong sebagai orang ya, sesama pasukan Tuhan, gini. Loh yang tahu caranya menang itu kan Tuhan kan, bukan Anda kan. Dalam hidupmu ini loh, wahai para pasukan Tuhan. Kalau yang tahu cara menangnya Tuhan, Anda sudah dikasih petunjuk, Anda mau ngikuti siapa sekarang? Ngikuti petunjuknya Tuhan, atau menurut kebiasaanmu sendiri? Kita sebagai para prajurit, ayo coba berpikir. Tadi misalkan ada yang nggak suka bahasa roh, tanya lagi, ini wajib tidak? Ya silakan debat terus, wajib apa tidak, nggak akan pernah selesai. Alkitab nggak ada tulisannya wajib apa tidak kok, dipertanyakan. Lihat manfaatnya. Fungsinya apa? Butuh nggak Anda dengan fungsi itu? Kalau butuh ya minta, gitu aja udah cukup. Kalau nggak butuh ya sudah, nggak usah, nggak apa-apa kalau Anda merasa imanmu kuat. Kemudian soal membangun iman, baca Alkitab, nanti tanya lagi, baca Alkitab wajib apa tidak? Nah ini, repot kan. Anak Tuhan zaman sekarang itu pertanyaannya banyak, Bang Hos. Saya sampai bingung jawabnya satu persatu. Semua ditanyakan. Nanti kalau udah dijawab, belum tentu dikerjakan padahal. Kan gitu kan. Luar biasa. Baca Alkitab wajib nggak? Kemudian nanti memperkatakan iman wajib nggak? Ya, terus saja pertanyakan terus saja. Anda tidak akan kemana-mana dengan cara seperti itu. Gini loh, kalau Anda mau menjadi seorang prajurit yang sukses, menjadi prajurit Tuhan, orang-orangnya Tuhan yang tadi bisa masuk dan merampas. Sudahlah, firman Tuhan itu petunjuknya apa, Anda kerjakan sebaik mungkin, pasti sampai, begitu aja loh. Kalau Anda masih coba mempertahankan pendapatmu sendiri dan sebagainya, saya bingung, Anda ini ngelawan apa sih sebenarnya gitu loh. Masa sama Tuhan yang lebih tahu bagaimana caranya hidup ini kok Anda seperti keminter begitu, bahasa Jawanya. Keminter itu bahasa Indonesianya apa ya? Sok tahu begitu. Sok tahu, gini aja lah yang benar. Ya sudahlah kalau yang begitu-begitu. Tapi saudara sebagai pasukan Tuhan, saya harap Anda sepakat dengan saya, harus memperkatakan perkataan iman. Imanmu apa, ya kan? Nah, saya nggak tahu Kak, imanku apa. Nah, makanya Anda baca Alkitab, Anda belajar mendengar suara Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nanti Tuhan bicara apa? Lewat firman-Nya kah? Atau lewat suara audible? Atau lewat sesuatu yang Anda pahami itu suara Tuhan? Perkatakan itu. Begitu loh. Nah, kalau saya nggak dapat firman Tuhan, Kak, ya cari firman Tuhan. Cari firman Kristus. Firman yang Anda bisa perkatakan. Contoh misalkan kita doa untuk kota. Anda mau ngapain doa untuk kota? Nah, ngapainnya itu harus firman Tuhan, saudara. Gitu loh. Contoh kayak tadi, orang itu sebelum masuk, orang itu harus masuk baru ngerampas. Yang Anda rampas apa? Nah itu harus ada firman Tuhannya, saudara.
yang benar-benar jadi jatah Anda. Nah, disinilah kita kepekaan kita mendengar suara Tuhan itu lewat banyak hal, saudara. Contoh, ini saya yakin Bang Hus juga tahu kan. Waktu kita mau menjarah untuk kota ini, kita mau menang, membuat kota ini menang. Itu kan prosesnya bukan cuma sekedar doa lalu baca Alkitab, bukan itu. Saya risetnya lama, sampai titik Tuhan ngajari soal prasasti yang ada di Salatiga. Akhirnya saya tahu perjanjian apa yang sebenarnya sudah Tuhan gariskan untuk kota ini. Tapi itu diblok oleh iblis selama ribuan tahun. Nah, itu yang kita perkatakan karena kita tahu ini arahnya kemana sebenarnya perjanjian itu. Itu yang kita mau ambil kan. Nah, kalau kita tidak pernah mengerti firman Tuhan, dan itu tadi caranya adalah saya nggak cuma berdoa, berdoa atau baca Alkitab, tapi belajar juga itu. Mempelajari sejarah dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak ngerti firman Tuhan itu, nah kita mau memperkatakan apa? Kita mau jarah apa nanti? Bingung, saudara. Nah, itu sebabnya firman Tuhan itu penting. Memperkatakan. Setelah Anda tahu firman Tuhan, perkatakan. Untuk jarahan Tuhan pun harus sesuai dengan ketepatan ya, Pastor ya? Ya, betul. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Karena kita ini kan nggak ngerti jatah kita ini apa sebenarnya. Kan gitu. Yang tahu kan komandan. Betul nggak kira-kira? Kalau ada prajurit disuruh perang, apakah semua prajurit tahu nanti sebenarnya tujuan besarnya apa? Kan biasanya ada banyak yang nggak tahu juga kan. Kalau nggak dikasih tahu sama komandannya. Kan gitu kan? Iya, Pastor. Nah, jadi yang tahu persis, ini nanti itu jarahannya apa, yang mau dicapai apa, itu ya komandan. Kalau komandannya nggak ngasih tahu, kita prajurit juga nggak akan ngerti. Nah, kalau komandannya sudah ngasih tahu, tapi prajuritnya nggak mau tahu, ya sama saja nggak ngerti. Betul kan kira-kira? Iya, Pastor, benar. Nah, itu seperti itu, saudara. Makanya, hal iman ini, itu perlu Anda sungguh-sungguh pelajari. Jadi kita tidak boleh asal, nanti bukan jatah kita teriak-teriak, kita doakan, ya percuma. Ada yang menjadi jatah kita, ada yang menjadi jatahnya kota kita, ada yang menjadi jatahnya masa depan kita, ada yang tidak. Kan begitu. Ada yang jatahnya kotanya menjadi kota kebangunan rohani yang besar. Ada yang jatahnya kotanya menjadi kota pariwisata yang indah, menjadi kebanggaan bangsanya, kan ada seperti itu. Tapi kan tidak semua sama. Nah, jatah-jatah itulah yang baru bisa didapat lewat firman-Nya beliau kepada kita. Kalau kita nanti dapat firman-Nya, kita perkatakan, ya, ini baru istilahnya bangun diri ya. Harus tahu itu firman-Nya apa, supaya kita tahu yang dirampas apa nanti. Kira-kira itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Pastor. Ini tadi saya lagi buka pengajaran yang minggu lalu, Pastor. Jadi kan beberapa minggu yang lalu kan Pastor juga ingetin kita soal Daniel saat Daniel itu mendapatkan penglihatan daripada Tuhan, tapi Daniel nggak ngerti itu loh, Pastor. Oh iya. Nah, itu kan saat Daniel nggak ngerti, dia ambil sikap untuk berkabung dan berpuasa supaya tahu message Tuhan apa. Jadi ketika Daniel nggak tahu maksudnya Tuhan, dia berdoa, dia berkabung, dia berpuasa. Apakah itu juga bisa dipakai, Pastor, untuk kita teman-teman yang mungkin rindu untuk bisa berbahasa roh, tapi kita udah minta sekian tahun lamanya nggak dikasih-kasih. Apakah sikap hati itu juga bisa dipakai untuk supaya Tuhan kirim karunia itu untuk ke setiap kita yang rindu seperti itu, Pastor? Ya, betul sekali. Jadi memang begini, Anda tahu kan bahwa setiap permintaan Anda, permintaan yang baik, itu walaupun Anda berdoa, nyatanya tidak semuanya datang, kan begitu. Nah, Daniel yang kita baca minggu yang lalu, itu adalah sebuah contoh yang baik sekali bahwa ternyata Tuhan itu setiap permintaan yang baik kita ya,
ya sesuai dengan kehendaknya, itu beliau sudah langsung kasih di hari pertama sejak kita minta. Cuma ternyata di alam roh itu diblok sama iblis sehingga nggak datang. Dan itu saudara, itu bukan cuma soal jasmani, katakanlah soal uang atau apalah yang sifatnya jasmani. Ternyata bukan cuma itu, bahkan hal rohani pun diblok begitu loh. Sama kayak Daniel, dia dapat penglihatan, kemudian dia cuma minta penjelasan, pengertian. Itu maksudnya, pengertian itu penjelasan. Nah, pengertian ini kan hal yang rohani kan, begitu loh. Itu pun diblok sama iblis. Dan yang ngeblok bukan setan sembarangan, levelnya raja-raja. Raja-raja Persia itu ya. Raja-raja Persia. Nah, jadi hal yang sepele ini mungkin banyak orang, soal pengertian, hal-hal rohani. Loh, itu kadang-kadang kalau itu penting, itu yang ngeblok juga bukan setan sembarangan. Nah, apalagi katakanlah Anda butuh bahasa roh. Mungkin bagi sebagian orang bahasa roh itu sepele sajalah bahasa roh itu. Ngapa sih? Kristen itu kan tidak harus bahasa roh, yang penting percaya Tuhan Yesus. Kan ada yang begitu kan? Jadi seolah-olah bahasa roh nggak penting lah. Tapi begini saudara, bahkan bahasa roh pun kalau Anda tidak minta sungguh-sungguh pada Tuhan, itu pun diblok sama iblis loh. Padahal itu jatahmu, katakanlah. Kita punya jatah masing-masing bahasa roh. Karena Tuhan sendiri bilang, apa yang kau minta, itu dikasih kok. Mintalah pada Bapa, maka dia akan memberikannya dengan murah hati. Karena Bapa itu murah hati. Soal bahasa roh juga sama. Kalau Anda minta sama Bapa, lah wong Roh Kudus dikasih kok, masuk bahasa roh nggak dikasih, kan lucu kan? Ya kan? Tapi kenapa banyak orang nggak bisa bahasa roh? Nah itu, jangan-jangan di alam roh itu Anda diblok. Jangan cepet-cepet ngomong itu bukan jatah saya mungkin. Kan karunia, kan pemberian. Loh masa Tuhan nggak mau ngasih gitu loh pertanyaan saya. Wong Anda Roh Kudusnya saja dikasih kok. Sak gelondong begitu loh. Ini rohnya beliau loh dikasih. Masa bahasa rohnya ditahan? Buat apa? Kira-kira begitu. Contoh misalkan analoginya begini. Tuhan sudah mau memberi Anda mobil mewah, ya kan? Masa dia tahan plastik joknya nggak dikasih? Mau buat apa plastik joknya kok nggak dikasih? Sayang Tuhan sama plastik joknya. Loh, ya pasti dikasih semua lah. Bahasa roh itu katakanlah hal yang Anda sepelekan. Nah, yang Roh Kudusnya aja dikasih, maksud yang bahasa rohnya nggak dikasih. Sebenarnya Tuhan sudah kasih itu pasti itu. Cuma jangan-jangan iblis nahan di sana. Jadi kemungkinannya dua. Yang pertama, iblis ngeblok bahasa roh Anda sehingga nggak datang. Yang kedua, Anda tidak sungguh-sungguh ingin. Itu masalahnya. Kalau Anda nggak sungguh-sungguh ingin, ya sudah, nggak usah perang tuh di sana. Iblis tinggal ngomong, dia nggak pengen kok Tuhan. Ngapain kamu kasih? Nggak usah, sudah, beres. Legal kan, sah kan. Nggak datang, saudara. Nah makanya sikapnya benar tadi kata Bang Hos, sikapnya harus seperti Daniel. Jadi ketika dia minta sesuatu yang dia tahu itu jatahnya untuk ngerti, jatahnya bahasa roh. Mintalah sungguh-sungguh. Kalau perlu doa puasa. Daniel itu mana tahu dia kalau bakal 3 minggu baru dikasih, kan nggak tahu dia. Dia pokoknya puasa terus sampai dapat kan gitu. Umpama itu ya. Ini umpama sebulan 2 bulan nggak datang, saya rasa mungkin dia tetap puasa itu. Itu hebatnya Daniel. Itu Daniel mungkin beda dengan saya. Saya mungkin nggak kuat begitu loh. Tapi saya harap teman-teman juga kalau Anda minta sesuatu, katakanlah soal bahasa roh, belum dikasih, jangan cepat menyerah. Jangan-jangan iblis main di sana. Dan Tuhan itu juga begini, di ayat lain beliau berkata, aku adalah Allah yang menguji hati. Aku adalah Allah yang menyembunyikan diri. Artinya apa? Dia ya ingin melihat kesungguhan Anda meminta. Jika Anda minta sungguh-sungguh itu artinya begini, yang Tuhan mau lihat itu akhirnya Tuhan membuktikan bahwa Anda ini jauh mencintai Tuhan ketimbang kelemahan-kelemahan fisikmu belaka. Begitu loh. Makanya dia izinkan Anda mungkin berjuang keras untuk mencari itu, untuk meminta itu. Itu artinya kan makin Anda ingin perkara ilahi kan, itu makin membuktikan Anda mencintai Tuhan, begitu loh. Itu yang Tuhan sukai. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang belum bisa bahasa roh, ya kalau boleh saya himbau, mintalah
dengan cara apapun, kalau perlu sampai 2 puasa dan sebagainya. Karena tadi lihat manfaatnya, jangan bertanya itu wajib apa tidak. Nggak akan ada jawabannya itu. Oh, tidak ada tulisannya di Alkitab kok dipertanyakan. Begitu. Terima kasih. Hanya Kau yang mampu menjamin hidupku. Kau Yesus, penolong hidupku. Pulihkanku dan angkat sakitku. Hanya Engkau yang sanggup pikul salibku. Hanya Kau yang mampu menjamin hidupku. Menjamin hidupku. Kau Yesus, penolong hidupku. Pulihkanku. Oke. Ya, kita balik lagi Pastor ke obrolan kita malam hari ini tentang peperangan rohani, The Art of War. Jadi sebuah seni yang diajarkan Tuhan kepada setiap kita anak-anak Tuhan di online empowering ini, untuk kita bisa memahami seninya dari peperangan rohani ini. Oke, Pastor. Mungkin saya selesaikan dulu soal orang ini, masih ada 2 poin lagi. Oke, saudara, tadi kita sudah lihat tentang orangnya atau kita sendiri, ya, Anda dan saya, pelaku daripada peperangan rohani atau kita disebut sebagai tentara Allah. Maka tadi ada 3 poin. Anda harus memiliki pengertian yang benar. Yang kedua, Anda mesti tunduk pada Allah. Dan yang ketiga, mesti punya iman yang kuat. Nah, saudara, kemudian kita akan bicara mengenai yang keempat. Saudara, Anda harus tahu yang keempat adalah sebagai seorang pasukan, Anda harus tahu bahwa Anda memiliki, sekali lagi, Anda dan saya memiliki kemampuan untuk mengusir setan. Betul kan? Mana ada prajurit yang perang masih ragu-ragu, aku iso tukaran ndak ya? Gitu. Aku bisa berantem nggak ya? Aku bisa nembak nggak ya? Aku bisa apa ya istilahnya ya, melawan musuh nggak ya? Nah, kalau prajuritnya ragu-ragu, masih merasa rendah diri, ya ini repot saudara. Ini peperangan macam apa yang akan terjadi, kan begitu. Nah, jadi di sini sebagai seorang tentara, sebagai seorang anak-anak Tuhan yang berperang bagi Tuhan, Anda harus memiliki sebuah keyakinan bahwa Anda ini mampu mengusir setan, mampu mengalahkan setan, mampu mengusir setan. Begitu. Nah, dasar-dasar ayatnya apa? Mari kita lihat satu persatu. Kita lihat Markus 16 ayat 17. Ini kita baca beberapa waktu yang lalu. Markus 16 ayat 17. Sudah dikatakan dengan jelas di sana. Tuhan bicara, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang yang percaya itu tadi kita, ya, prajurit yang berperang. Tandanya adalah mereka akan mengusir setan demi namaku. Jelas ya? Tanda ini dimiliki setiap orang yang percaya, yang punya iman tadi loh saudara. Nah jadi kalau kita ini istilahnya memiliki iman pada Tuhan, maka ya kita harus tahu bahwa kita punya kemampuan ini. Sekali lagi, prajuritnya harus tahu punya kemampuan ini. Kalau nggak punya kemampuan ini, kalau nggak ngerti punya kemampuan ini, nanti minder Anda ketemu setan.
Betul kan? Saya tahu ada banyak pasukan Tuhan waktu peperangan takut-takut. Nanti kalau ketemu setan gimana ya? Loh, Anda ini ngerti enggak kalau Anda punya kemampuan untuk ngusir setan itu? Udah dikasih Tuhan. Jadi tolong, para pasukan Tuhan dimanapun Anda berada, kalau Anda percaya Yesus, Anda diberi kemampuan. Anda mampu untuk ngusir setan. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan rendah diri, kecil hati, minder ketemu setan. Repot ini. Nah, itu juga salah satu bentuk penyesatan, saudara. Kalau ada anak-anak Tuhan, minder, takut, kecil hati, sama setan kok minder. Nah, itu penyesatan, saudara. Jadi saudara tolong, Anda harus tahu, Anda bisa, Anda mampu ngusir setan. Karena Anda percaya sama Tuhan Yesus, itu sudah. Saya kira itu. Minta tolong, itu poin pertamanya keliru. Pengertian yang benar. Oke, kemudian lihat ayat berikutnya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Dikatakan demikian, saudara. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Oke, itu kita semua ya. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab, nah ini sebabnya. Ini sebabnya kita menang. Lihat. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah ini. Anda harus mengerti ya, Anda memiliki kemampuan ini bahwa roh yang ada padamu lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Sebagai prajurit yang berperang Anda harus tahu ini. Rohmu lebih gede daripada roh apapun nih, di dunia ini. Mau rohnya Grenduwo, mau rohnya Ratu Pantai Selatan, mau rohnya Beelzebul, mau rohnya Lucifer bahkan, kamu lebih besar. Roh yang ada padamu lebih besar. Ingat loh, di situ rohnya gede. Maksudnya gini, saudara, Anda jangan kebablasan percaya diri bahwa rohmu sendiri yang gede, tidak. Roh yang ada padamu, rohnya huruf gede, artinya apa? Roh Kudus yang ada padamu itu lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Antikris lebih besar. Pada rohnya Lucifer lebih besar. Pada rohnya Satan lebih besar. Nah, kalau rohmu lebih besar daripada ya roh-roh yang ada di dunia ini sampai pemimpin-pemimpinnya setan, nah Anda mau takut apa lagi, begitu loh. Ingat ya, saya ini baru ngomong soal apa yang harus ada di dalam dirinya prajurit. Dia harus ngerti, dia punya kemampuan. Dia harus ngerti bahwa roh kudusnya kuat. Dan tadi sebagainya. Ini baru orangnya, saya nggak ngomong soal teknik mainnya ya. Jadi jangan pula langsung ngomong, oh berarti kita karena lebih besar rohnya, maka kita nanti perang, asal saja. Kita pokoknya ketemu setan, kita lawan gitu. Ya enggak gitu juga sih saudara. Ini kan baru satu poin, baru orang saja ini tadi, belum kelar loh. Nah banyak juga saya temui begini, ini mohon maaf kalau seandainya, ya semoga nggak ada yang tersinggung. Tapi saya dengar beberapa hamba Tuhan ya, mungkin karena keterbatasan, dia ya bicaranya begitu. Lu lawan setan aja kok bingung, belajar ini itu ngapain, roh kita lebih besar. Jadi kita tuh ketemu setan tuh pokoknya dalam nama Yesus tuh sudah menang kita. Iya tahu saya bahwa kuasa Tuhan memang seperti itu. Tapi kan Anda harus tahu ini setan opposite gitu loh. Kan setan levelnya banyak gitu loh. Sedangkan tadi Tuhan ngajarinya juga tidak berhenti di orang doang loh. Yesus loh yang ngajar loh. Beliau ngajari soal bagaimana caranya masuk tadi dan sebagainya. Nah, jadi kalau Anda cuma pakai satu poin ini soal 1 Yohanes 4 ayat 4 ini sebagai dasar Anda peperangan rohani dan cuma itu saja Anda belajar, ya mohon maaf, ilmunya kurang lengkap, begitu loh. Saya tidak bilang itu salah, tapi ilmunya kurang lengkap. Hasilnya pun kurang maksimal. Jadi mohon teman-teman semua anak-anak muda, Anda belajar yang komplit. Kalau diajari, dengarkan sungguh-sungguh. Karena ada banyak orang sebenarnya malas belajar lebih sungguh sehingga poin-poin tertentu dilupakan, asal hajar saja udah satu hal ini. Makanya hasilnya nggak sampai menjarah. Begitu loh masalahnya. Itu sebagian orang Kristen begitu. Tapi juga ada sebagian orang Kristen sudah tahu ada Roh Kudus di dalamnya. Ya, disuruh peperangan rohani takut. Takut apa sih?
roh yang ada padamu, Roh Kudus tadi, lebih besar daripada roh apapun. Karena itu roh Allah di dalam dirimu kok. Rohnya penguasa alam semesta. Masa takut sama iblis? Loh Kak, tapi kan itu Lucifer. Apa masalahnya? Lucifer sama Mikael aja kalah kok. Apalagi sama rohnya Tuhan, begitu loh. Kan begitu kan cara berpikirnya kan? Ya saya harap ini clear ya. Buat teman-teman semua pasukan yang mau menjadi pasukannya Tuhan, saya nggak mau lagi mendengar ada yang takut. Itu malu-maluin saudara, serius. Saya nggak bilang malu-maluin kepada orang ya, nggak urus soal itu. Ini soal Anda di hadapan iblis saja itu sudah malu-maluin. Mau perang gimana itu? Anda sama iblisnya malah takut Anda. Jadi iblis kan malah santai lawan Anda. Lah ini mah takut sama saya. Gini kok mau merangi saya. Tolong tahu malu lah. Gitu. Anda perang kok takut. Jadi saudara tolong itu diperhatikan. Ingat ya, Anda yang belum pernah peperangan rohani pun jangan ada rasa takut. Rohmu lebih besar. Roh Kudus yang ada padamu lebih besar daripada roh apapun. Dan tadi di awal-awal sudah saya sampaikan, kepalanya iblis sudah remuk, udah kalah. Maka Anda nggak perlu takut. Itu orang pasukan harus kuat, memegang teguh pengertian ini. Kalau masih takut-takut dan sebagainya, wah repot. Saudara. Saya nggak tahu nanti bagaimana Anda bisa berkembang. Harus berani. Nah kalau nanti seandainya diutus perang sendirian di tempat yang katanya angker gimana? Ya harus berani dong. Loh Kak, tapi kan saya nggak pernah, makanya latihan saudara. Latihan. Semua pasukan itu latihan. Saya juga latihan. Sampai sekarang apakah masih perang Kak? Perang terus saudara. Oke? Terakhir, poin terakhir daripada orang ini. Begini ya saudara, tentu saja poinnya banyak sekali. Saya sih hanya membagikan yang menurut saya ini penting diketahui Anda. Poin terakhir saudara, mari buka 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Ayat ini terkenal, tapi saya tahu tidak banyak yang mencermatinya sebagai ayat yang wajib dikerjakan. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ini soal prajurit. Soal kita, orang, pasukan Tuhan tadi. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya mau pakai bahasa saya. Seorang prajurit Tuhan yang sedang berjuang, dan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan sesuatu perjuangan yang hanya pada alam 3D saja. Tapi seorang prajurit Tuhan yang berjuang, dia mengerti perjuangannya melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara. Mereka itu tidak memusingkan dirinya dengan kegalauannya sendiri, dengan perasaan-perasaannya sendiri, dengan kebutuhan-kebutuhan ekonominya sendiri, dengan apapun yang menjadi kelemahan-kelemahannya, nggak pusing. Pokoknya Tuhannya, komandannya ngasih arahan apa, maka dia akan bersedia melakukannya dengan segenap hati. Sudah itu. Prajurit harus begini, saudara. Anak Tuhan harus begini sikapnya. Mereka itu harus yang dinomorsatukan perintah Tuhan apa? Gak urusan itu soal, wah aku lagi galau, aku lagi lemah ini. Aku lagi males ini. Gigiku lagi sakit ini. Sedang pusing ini. Belum ada pemasukan. Wah aku sedang ada masalah dengan pasanganku. Gak urusan saudara. Sudahlah. Kalau Anda sebagai pasukan masih ada urusan-urusan semacam itu yang mengganggu Anda, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa berperang. Karena kalau Anda masih memusingkan A, B, C, D seperti itu, nanti iblisnya masuk dalam hidupmu dalam bentuk itu. Supaya kamu nggak perang-perang. Begitu loh. Nah, coba bayangkan di dunia ini, ketika ada orang Kristen yang mengerti peperangan rohani, saya berkata begini karena pengalaman.
Banyak orang yang belajar peperangan rohani, yang mengerti bahwa perang rohani itu ada, tapi gara-gara dia waktunya nggak ada lah, karena harus bekerja, karena A, B, C, D, alasannya macam-macam. Galau ditinggal pacar, ada masalah sama pasangan, uangnya kurang, dan sebagainya. Lelah, capek, nggak jadi perang, saudara. Banyak sekali seperti itu. Saudara, yang begini-begini ini nggak pernah bisa menjadi prajurit yang berkenan pada komandannya. Dan hati-hati, saudara. Kalau prajurit nggak ikut teman-temannya yang lain perang, artinya dia ditinggal sendirian, kan? Nah, kalau dia ditinggal sendirian, ini menjadi sasaran empuk bagi musuh, loh, saudara. Itu, saudara. Jadi, apalagi yang perlu kita mengerti ya soal prajurit yang berperang, orangnya. Anda harus punya mental yang teguh, saudara. Harus teguh mentalnya. Tidak memusingkan hal-hal penghidupanmu. Supaya Anda berkenan kepada Tuhan, sudah itu saja. Nanti kalau Anda bisa begitu, saudara, Anda memungkinkan menjadi seorang prajurit yang bisa menang dalam pertempuran. Kira-kira itu saja. Saya harap sikap-sikap itu tidak hanya menjadi teori malam hari ini. Minta tolong semua teman-temanku, anak-anak muda, Anda yang menyadari bahwa hidup ini kita adalah anak-anak Tuhan yang diberi sebuah kuasa penuh untuk menarik dia menjadi jatah Anda. Tolong, sungguh-sungguh, kerjakan paling tidak bagi dirimu sendiri. Kelima poin ini tadi, saudara. Karena tanpa itu, saudara, kita rasanya tidak akan pernah menjara, sekalipun Anda tahu teorinya. Jadi pasukan itu ya harus kuat, harus punya, harus menguasai seni bela dirinya, seni berperangnya. Kalau tidak punya itu, ya repot, saudara. Ini baru seni untuk memperkuat diri ya, belum seni menyerangnya. Saya nggak tahu, mungkin hari ini kita belum bisa bicara mengenai porsi kedua daripada The Art of War, soal bagaimana memasuki rumah daripada orang kuat. Saya kira itu akan kita kerjakan Jumat depan. Tapi paling tidak soal orangnya, soal pasukannya, saya harap Anda bisa menerapkan ini. Kira-kira begitu. Terima kasih.